Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Marthad, wahai Marthad, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah." Fala tankiha, wahai Marthad, seorang lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan wanita pezina. Dan kamu kan lelaki yang baik, bukan lelaki pezina. Sementara anak ini wanita pezina. Karena itu jangan kau nikahi anak. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits. Terima kasih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau bercerita, "Kana rajulun yuqalu lahu Marthad ibnu Abi Marthad." Dulu ada seorang sahabat namanya Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Wa kana rajulan yahmilul asara min Makkah hatta ya'tiya bihimul Madinah. Dan beliau adalah orang yang sering menculik tawanan kaum muslimin dari Mekah kemudian dibawa ke Madinah. Jadi di masa ketegangan antara Mekah dan Madinah, dulu orang-orang musyrikin Mekah kalau sampai ada orang Islam di luar Madinah ketahuan masuk Islam, ada orang ketahuan masuk Islam, maka akan mereka datangi terus ditangkap, diculik dan ditawan di kota Mekah. Nah, Marthad ini termasuk sahabat dari Mekah, sahabat muhajirin, yang beliau tahu situasi Mekah dan beliau sering melakukan pembebasan tawanan. Jadi datang malam hari, kemudian sembunyi-sembunyi, lalu nanti mendatangi tawanan, kemudian dibebaskan, dibawa ke Madinah. Qala wa kanat imra'atun baghiyun bi Makkah yuqalu laha Anaq. Dan di Mekah ada seorang wanita pelacur namanya Anaq. Wa kanat sadiqatan lahu, dan anak ini dulu adalah pacarnya Marthad. Sebelum Marthad masuk Islam, si anak ini pacarnya Marthad. Kemudian suatu ketika Marthad punya tugas untuk mendatangi kota Mekah dalam rangka membebaskan seorang tawanan. Maka datanglah beliau ke kota Mekah. Kata Marthad, "Faji'tu hatta intahaitu ila dhilli haitin min hawaiti Makkah fi lailatin muqammarah." Maka saya datang ke kota Mekah dan pada saat itu sedang malam purnama, sehingga cahaya bulan itu sampai bisa menghasilkan bayangan tembok karena saking terangnya. Kemudian saya sembunyi di sebuah bayangan tembok di satu malam. Faja'at anak fa'absarat sawada dhilli tahtal haid. Tiba-tiba datang anak, buka jendela, melihat ada bayangan yang sedang sembunyi di balik tembok. Falamman tahat ilayya arafatni. Ketika anak itu melihat dengan detail, dipandangi terus, akhirnya dia sadar. Dia tahu, oh ternyata ini Marthad, mantan pacarnya dulu. Faqalat, maka si anak langsung bertanya, "Marthad? Itu Marthad?" Faqultu, "Ya, saya Marthad." Faqalat, maka si wanita ini pun mengatakan, "Marhaban wa ahlan, selamat datang Marthad. Halumma fabitta indana al-laila." Ayo tidur di tempat saya saja. Masya Allah. Malam ini silakan tidur di tempat saya. Gratis wifi. Masya Allah. Nginap saja di tempat saya. Fakultu, maka Marthad mengatakan, "Ya anak, haramallahu zina." Allah mengharamkan zina, sehingga enggak boleh untuk zina. Marthad menolak. Faqalat, maka anak langsung teriak, "Ya ahlal khiyam, hadzal rajulu yahmilu asrakum." Wahai penduduk kampung, ini ada orang yang menyelundupkan, mau membebaskan tawanan. Ada orang penyelundup yang mau membebaskan tawanan kalian.
Akhirnya beliau pun lari. Fatabi'ani thamaniyatun wa dakhaltul handama. Ada 8 orang yang mengejarku sampai aku masuk ke sebuah daerah namanya Handamah. Fantahaitu ila gharin, kemudian saya sembunyi di dalam gua. Jadi gua ketika itu bukan gua seperti kita gitu ya, masuk lorong gitu. Tapi dia cekungan. Ada bebatuan, ada cekungan. Marsad masuk ke situ. Fadakhaltu fihi, kemudian saya masuk ke dalam gua tadi. Nah, 8 orang yang nyari-nyari tadi tetap berusaha untuk mencari. Hatta qamu ala ra'si, sampai mereka berdiri tepat di atas gua tadi. Fabalu, terus mereka kencing. Fadhalla bauluhum ala ra'si, mereka kencing tepat di atas kepalaku. Dalam posisi mereka tidak melihat ke arah bawah. Kata Marsad, fa'amahumullahu anni, Allah membutakan mereka sehingga tidak melihat aku. Tapi kencing di dalam gua tadi tepat kena kepalanya Marsad. Masya Allah ya. Lebih milih mana? Tidur bersama si wanita tadi tapi aman, atau lari tapi seperti ini resikonya? Bisa dibunuh ini Marsad kalau sampai ketangkap. Tapi Masya Allah perjuangan sahabat. Daripada terjerumus ke dalam praktek zina yang haram, dia lebih milih untuk menanggung resiko walaupun itu bisa mengancam nyawanya. Thumma raja'u, sampai kemudian setelah mereka kencing di dalam gua tadi, mereka pun pergi. Faraja'tu ila sahibi fahamaltuhu, lalu aku kembali melakukan aksiku sampai berhasil membebaskan si tawanan tadi dan membawanya ke Madinah. Fa faqaqtu anhu uqbulahu, aku lepaskan tali yang mengikatnya. Kemudian aku bawa dia ke Madinah. Sampai di Madinah, Marsad mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan, "Ya Rasulullah, ankihu anakan, boleh enggak saya menikahi anak?" Karena kan pacarnya dulu ya. Boleh enggak saya menikahi anak? Fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alayya syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam dan beliau tidak memberikan balasan, tidak menjawab sama sekali. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wanita, lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina, dan wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Marsad, wahai Marsad, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Fala tankiha." Wahai Marsad, seorang lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan wanita pezina. Dan kamu kan lelaki yang baik, bukan lelaki pezina. Sementara anak ini wanita pezina. Karena itu jangan kau nikahi anak. Wallahu alam. Baik. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya makna nikah di situ adalah apa tadi? Melakukan akad nikah. Karena Nabi SAW melarang Marsad untuk melakukan akad nikah dengan anak. Sehingga makna la yankihu di situ adalah melangsungkan akad nikah. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.